Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jaya Historian di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia. Sebelumnya saya juga pernah membahas tentang sejarah Indonesia di part 1 dan part 2 ya. Berarti hari ini sudah ada di part ketiga ya. Apa isinya di part ketiga ini? Kita membahas tentang soal ya, soal saja, khusus soal. Jadi langsung saja kita cari soalnya, lalu kita bahas. Berpotensi banget ya soal-soal ini untuk keluar ketika ulangan, entah itu ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester UAS ya. Tidak hanya di sekolah tempat saya mengajar ya, di SMA Negeri 1 Basarang, tapi sangat berpotensi ini akan keluar di mana-mana, di berbagai kota, di berbagai sekolah. Ini akan keluar soal ini ya, karena saya dapatnya dari modul panduan. Jadi sangat berpotensi ini akan dijadikan soal untuk UTS maupun UAS. Baik, kita baca soal ya, sedikit saja hari ini ya. Di part ketiga ini kita bahas cuman 10 soal dan saya kasih langsung dengan jawabannya. Baik, kita ke soal nomor 1. Pengaruh positif kebijakan. Kita cara baca soal yang seperti ini kita langsung ke sini ya. Pengaruh positif kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam bidang pendidikan ditunjukkan oleh pasangan angka. Pokoknya bidangnya adalah pendidikan. Gampang sekali kan? Kalau bicara pendidikan ini, kemudian ini. Kalau nomor 4 berkembangnya kesadaran kebangsaan. Nggak mungkin Belanda sengaja menciptakan supaya kita sadar dengan kebangsaan kita, nggak mungkin ya. Kemudian nomor 5, adanya perlawanan untuk mencapai kemerdekaan. Apakah itu tujuan dari Belanda atau pengaruh positif dari Belanda? Iya memang, tapi bukan di bidang pendidikan ya. Jadi jawabannya adalah A. 1, 2, 3. Ini jawabannya ya. Di screenshot atau diingat supaya kalian dengan mudah menjawab ini. Jangan menyontek ya ketika ulangan nanti. Nggak bagus, nanti tuanya jadi koruptor. Baik, lanjut ke nomor 2, kolonialisme. Portugis pada abad ke-16 turut mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh Portugis, itu ada iklan tadi. Karena saya merecord ini di HP, jadi ada banyak macam gangguan ya. Jadi mohon dimaklumi lah. Kalau saya ulang nanti ada lagi. Jadi mohon dimaklumi saja ya. Jadi setiap video saya ini tidak sempurna, tapi saya bermaksud untuk menyampaikan ini kepada adik-adik semua supaya punya persiapan yang baik dalam menghadapi ulangan. Dan jangan lupa di subscribe ya, karena saya sudah mau bantu. Saya semangat terus nih mau bikin video-video pembelajaran supaya bisa membantu semua adik-adik, anak-anak di seluruh sekolah seluruh Indonesia ya, supaya meningkatkan literasinya. Baik, nomor 2, kolonialisme Portugis pada abad ke-16 turut mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh Portugis dalam bidang seni memunculkan musik khas Indonesia, yaitu kira-kira apa ya? Apakah dangdut dari Portugis? Apakah pop dari Portugis? Apakah jazz? Pop itu tidak hanya ketika penjajahan ya. Sekarang pop sudah sampai ke Hollywood, emang ada pop ya. Rock juga, jazz juga, dangdut. Kalau dangdut asli Indonesia,
Kalau yang dimaksud dengan pengaruh dari Portugis ini adalah musiknya keroncong. Hah? Baru tahu saya, Pak. Iya. Keroncong itu erat kaitannya dengan pengaruh Portugis. Jangan lupa ya. Baru tahu ya. Lanjut nomor 3. Munculnya surat kabar pribumi pada abad ke-19 tidak terlepas dari peranan kaum terpelajar. Pengaruh positif perkembangan surat kabar tersebut adalah pengaruh positifnya ya. Apa yo? Kita baca dulu nih. Membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Bisa jadi. Tapi tidak banyak juga ya. Tidak banyak karena korannya juga sedikit. Tidak terlalu pengaruh sih sebetulnya untuk yang A ya. Kemudian yang B menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi. Enggak juga sih. Nah, ya yang C ini ya, menumbuhkan kesadaran pentingnya kebersamaan. Jadi lewat surat kabar itu diberitakan terus tentang bahwa kita ini satu bangsa. Aceh, Medan, Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Banjarmasin, dari Sulawesi, Makassar, dan lain dari Maluku, Ambon, segala macam ya. Ini lewat koran itu. Mereka menuangkan pikirannya bahwa kita ini satu bangsa. Pentingnya kebersamaan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kemudian kalau yang D menumbuhkan kewaspadaan terhadap bangsa-bangsa barat. Itu biasa aja ya. Jadi pentingnya kebersamaan ini. Jadi mulai saat itu mulai tumbuh rasa kebersamaan. Itu ibaratnya kayak lidi ya. Kalau lidi itu cuma satu, itu akan mudah rapuh. Tetapi kalau lidi dikumpulkan jadi sapu, itu sangat kuat. Bahkan mampu menggerakkan sampah, membersihkan halaman dengan sapu yang awalnya tadi hanya lidi, tetapi ketika digabung menjadi sapu yang sangat kuat sekali. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dari surat kabar ya. Makanya ada beberapa surat kabar yang dilarang oleh pemerintah Belanda. Hati-hati karena ini akan menimbulkan kebangsaan bagi Indonesia. Nah, dari situ mereka khawatir. Bahkan beberapa organisasi yang mulai tumbuh secara nasional, tidak hanya daerah, itu juga dilakukan larangan. Tumbuh boleh, tapi hanya tingkat daerah saja. Tidak boleh tingkat nasional. Karena kalau tingkat nasional akan semakin kuat dan berbahaya, bisa menjadikan kesatuan bangsa. Nah, bahaya sekali ya. Jadi itu nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Buku yang berjudul Max Havelaar merupakan kritik terhadap pemerintah Belanda. Buku ini mendeskripsikan tentang, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah tentang E ya. Nomor 4 itu adalah E. Penerapan tanam paksa yang sangat merugikan rakyat. Nah, itu jawabannya E. Sambil diingat-ingat ya. Jadi buku yang berjudul Max Havelaar itu berkaitan tentang penerapan sistem tanam paksa yang sangat merugikan rakyat. Oke, lanjut ke nomor 5. Ini sudah waktunya berapa? Sudah hampir 10 menit ya. Kita percepat saja. Nomor 5. Pada masa kolonial, sebagian besar masyarakat Indonesia yang berada pada kelas menengah ke atas cenderung untuk mengikuti gaya hidup bangsa Belanda. Salah satu alasan sikap ini seperti ditujukan pada jawaban. Dibaca dulu.
Kira-kira jawabannya yang mana? Apa jawabannya? Iya, karena mereka menganggap budaya Eropa sebagai budaya yang keren. Jadi jawabannya adalah E ya. Nomor 5 jawabannya E. Kita singkat saja. Nomor 6, sambil di screenshot ya. Sambil di screenshot, sambil dibaca, sambil diingat, dan jangan nyontek ketika ulangan. Melatih ya, melatih kedisiplinan kita dalam belajar. Jadi kita jangan sesekali memikirkan tentang nanti nyontek aja. Itu akan menurunkan tingkat kedisiplinan kita. Rajinnya kita jadi menurun ya. Jadi tolong belajar yang rutin, yang giat, yang rajin. Jangan berpikir tentang nyontek, jangan pernah berpikir. Nomor 6, penerapan politik etis mendorong tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan. Kondisi tersebut dibuktikan dengan munculnya sekolah-sekolah milik pribumi seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah. Selain itu muncul pula sekolah-sekolah untuk kaum wanita. Informasi tersebut memberikan dampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, yaitu apa jawabannya? Dikira-kira dulu apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah E. Memunculkan kaum terpelajar yang bersifat nasionalis. Perlu nggak dibahas ini? Sekuler itu artinya apa sekuler? Sekuler itu memisahkan antara kehidupan sehari-hari dengan agama. Itu sekuler ya. Oke, lanjut ke nomor 7. Gagasan Pax Neerlandica. Gagasan Pax Neerlandica yang dicetuskan oleh Gubernur Jenderal J.V. van Hertz pada awal abad ke ini abad ke-19 ya. Makna dari gagasan tersebut adalah, ayo dikira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah A, 7A. Sambil diingat ya, jawabannya itu adalah A. Sambil di screenshot. Kemudian nomor 8. Sedikit lagi ya, kita selesai ya. Nomor 8 sudah. Sampai nomor 10 saja kita. Dalam bidang politik, dari kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan dengan informasi di bawah ini. Ayo, apa kira-kira jawabannya? Dalam bidang politik, dari kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda ya. Dulu ada namanya kerajaan-kerajaan, makin berkuasanya kolonialisme dan imperialisme barat ini ya, kemudian makin beralihlah ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan dengan informasi di bawah ini, yaitu jawabannya adalah A ya. Jawabannya penerapan sistem indirect rules, sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. Jadi kalau dulu raja ya, misalnya Raja Mataram misalnya ya. Jadi kerajaan itu diciptakan untuk dikembalikan kepada kesejahteraan rakyatnya. Karena rajanya adalah orang lokal, orang Jawa juga, orang Mataram juga. Mataram Islam ya.
Kemudian ketika datang Belanda, raja tadi bukan lagi mensejahterakan rakyat, tetapi mereka juga cari aman ketika ada kekuasaan Belanda ini. Jadi Belanda ini lebih tinggi kedudukannya ketimbang mereka. Jadi mereka juga tunduk kepada kekuasaan Belanda. Jadi mereka ini tunduk, lalu mereka juga harus menekan rakyat. Jadi rakyat menderita, sedangkan raja-rajanya pun juga terpaksa ya menderita juga. Namun ada beberapa juga pimpinan-pimpinan yang menjilat. Nah, di situ terpecah belah. Ada juga yang menjilat, ada juga yang melawan. Yang melawan ini contohnya seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol ya. Nah, itu dinobatkan sebagai pahlawan. Lanjut kita ke nomor 9. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, yang dibawakan oleh misionaris Gonzalo Peluso, Fernão Vinegra, dan Simon Vaz, dan Kristen Protestan. Salah satu misionaris yang menyebarkan agama Katolik di Maluku. Ini pertanyaannya adalah salah satu misionaris yang menyebarkan agama Katolik di Maluku. Jadi konsepnya begini ya. Kalau Katolik ini dibawa oleh Portugis atau Spanyol. Nah, ini agak pulpennya agak macet nih. Kalau Protestan dibawa oleh Belanda. Umumnya begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah siapa salah satu misionaris yang menyebarkan agama Katolik di Maluku? Siapa? Jawabannya adalah B. Ini nggak bisa didebatkan ini. Emang itu jawabannya. Franciscus Xaverius. Kemudian yang terakhir nomor 10. Boleh kalian screenshot ya. Salah satu dampak pengaruh dari kolonialisme di bidang budaya yang sampai sekarang masih bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, di bidang budaya ya, budaya itu ya termasuk bahasa. Ayo, apa? Jawabannya adalah A ya. Nah, itu tadi ya 10 soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ini berpotensi untuk keluar ketika ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.